mengapresiasi Pak Menteri dan seluruh jajaran bisa menyajikan bahan-bahan yang lebih bagus dari tahun lalu, kira-kira begitu. Ya. Tahun ini lebih detail dan lebih terinci, tetapi prihatin karena anggarannya turun, Pak. Ya, turunnya itu lumayan juga, 17,5%. Ini tentu membuat teman-teman, Pak Menteri dan seluruh jajarannya pasti berpikir keras. Tetapi ada satu hal yang harus kita sadari, Pak Menteri, bahwa kita sudah memasuki masa endemi. Ya. Nah, maka saya berharap seluruh program ini yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 harus punya judul besar bahwa endemi itu adalah dalam rangka mendatangkan pariwisata di Indonesia. Kalau itu tidak kita lakukan dari sekarang, maka kita akan ketinggalan. Banyak sekali daerah-daerah yang kemudian akan berlomba-lomba, Pak Menteri, dalam rangka menarik wisatawan, baik itu mancanegara maupun wisatawan lokal. Tetapi saya ingin sedikit menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa kami tentu ini adalah menjadi tanggung jawab ketika kami bertemu dengan daerah pemilihan kami, konstituen kami dan dapil kami masyarakat. Tentu ini akan menjadi pertanyaan, jangan sampai ketika kami menyampaikan tidak kemudian kunjung dilakukan, tahun berikutnya juga tidak kunjung dilakukan, tentu ini akan menjadi problem. Contohnya, ya, program-program yang sifatnya bantuan permodalan, stimulan, ini menurut saya cukup penting. Ya, jangan sampai kalah, kira Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu kalah dengan adanya BUMN yang kemudian memberikan kucuran modal lewat CSR-nya. Beberapa teman-teman tanya kepada saya, Pak Ali, saya dapat bantuan modal dari BUMN, CSR, ini lewat ekonomi parekraf enggak? Saya bilang enggak ada hubungannya. Nah, giliran ada bantuan, persyaratannya sangat sulit, lebih sulit daripada kita meminta permodalan kepada bank. Nah, ini yang harus menjadi, Pak Menteri tolong setiap mengeluarkan kebijakan harus langsung diikuti sampai dengan eksekusinya. Jangan mengeluarkan kebijakan lepas tidak tahu permasalahan yang ada di bawah. Dan ini akan menjadi problem. Ini yang kami rasa terjadi di beberapa tahun terakhir ini di Kemenparekraf. Nah, yang kedua, Pak Menteri, minggu depan kita akan mengadakan konsinyering. Ini masih ada waktu beberapa hari untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi di internal Kemenparekraf. Saya menduga akan banyak teman-teman menyampaikan hal-hal yang sifatnya bottom up, usulan bottom up dari bawah berkaitan dengan hal-hal sesuai dengan situasional yang ada di daerah masing-masing. Maka dari itu pasti akan banyak perubahan-perubahan di deputi-deputi, Pak Menteri, terkait dengan rencana anggaran di 2023. Saya berharap Pak Menteri melakukan monitor terkait perjalanan konsinyering ini supaya keputusannya berjalan dengan tepat, sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan rencana kerja Kemenparekraf. Jadi ketika ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh teman-teman berkaitan fungsi penganggaran di masing-masing deputi, maka bisa langsung terkonek, tidak kemudian menunggu dan menunggu. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya ingin tanya Pak Menteri, bagaimana kabar lanjutan tentang